Selamat pagi, damai Tuhan senantiasa beserta kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua adalah pribadi yang khas dan menarik. Kita memiliki cara tersendiri untuk memberikan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Entah itu keluarga, untuk sahabat, untuk anggota komunitas, dan untuk pribadi-pribadi lain yang begitu hebat dan sangat kita kasihi. Kekhasan itulah yang secara tidak sadar menjadi daya tarik bagi orang lain. Bagaimanapun juga, hal tersebut bisa saja menjadi salah satu momen yang dirindukan seseorang. Hari ini kita mendengar kisah Yesus yang dicari begitu banyak orang. Secara sederhana, Yesus menunjukkan bahwa karismanya tersendiri menjadi daya tarik bagi orang lain. Orang banyak rela naik perahu ke sana kemari hanya untuk mencari Yesus. Akan tetapi, ada hal lain yang menarik dan bisa kita renungkan bersama, yakni apa dan siapa yang sebenarnya dicari orang banyak. Saudara-saudari terkasih, Yesus menegur orang banyak tersebut karena yang mereka cari sejatinya bukan Yesus, tetapi karena suatu hal yang sederhana, sangat manusiawi, yakni karena mereka telah diberi makan. Siapa sih yang tidak mau mendapat makanan? Begitu juga dengan mereka. Yesus berkata, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Konteks bacaan ini memang setelah peristiwa penggandaan roti yang dibuat Yesus saat ada banyak orang berkumpul mendengarkannya. Yesus tergerak oleh belas kasihan dan pada akhirnya memberi mereka makan. Secara tanpa kita sadari, Yesus sebenarnya mengundang kita untuk mencari sesuatu yang sangat sejati dan khas di dalam dirinya. Apa itu? Yakni tawaran karya keselamatan yang telah Allah Bapa rencanakan. Maka kalau kita mencari Yesus, kita tergerak mengikutinya. Hendaknya didasarkan pada suatu pesona bahwa Ia yang kita ikuti ini sungguh datang menawarkan keselamatan jiwa. Sungguh menampilkan pesona keagungan Allah, pesona kasih Allah yang diberikan kepada manusia, dan sungguh sebuah pesona yang menggerakkan kita untuk menanggapi tawaran tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, lalu hal apa yang dapat kita renungkan bersama? Pertama, berkaryalah seturut cara kita yang khas, cara kita yang mampu memberikan perasaan dan pengalaman yang baik, meneguhkan dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Hendaknya hal ini sungguh kita kembangkan secara positif, sehingga orang sungguh merasa nyaman dan bahagia boleh ambil bagian dalam kisah hidupmu, dan orang-orang tersebut juga merasa bersyukur boleh berjumpa dengan Anda sebagai suatu pengalaman yang baik di kisah hidup mereka. Yang kedua, hendaknya pesonamu, pesona saya, dan pesona kita adalah sebuah pesona yang positif. Artinya apa? Kita bisa belajar dari kisah Santo Stefanus dalam bacaan pertama. Oleh karena pesonanya, daya tariknya sebagai pewarta akan kehidupan Yesus, ada begitu banyak orang yang terdorong untuk menemuinya. Bahkan sampai Stefanus harus menghadapi begitu banyak pertanyaan yang menyudutkan dan bahkan mengancam jiwanya. Tetapi karena hikmatnya yang begitu besar, orang-orang tersebut begitu terpesona. Maka sebagai pengikut Yesus Kristus, hendaknya hidup Kristiani kita yang menjadi daya tarik bagi orang-orang di sekitar kita. Hendaknya iman dan moral kita yang baik menjadi teladan, sekaligus ajakan untuk berbuat yang sama bagi orang-orang di sekitar kita. Bahkan bagi saudara-saudari yang begitu aktif di media sosial, kan hobi posting ini, posting itu, ada begitu banyak postingan. Sebaiknya kita juga bertanya pada diri sendiri, apa dan siapa yang kita wartakan, kita tawarkan kepada
halayak ramai? Apakah hanya sekedar diri saya sendiri yang begitu hebat, cantik, cakep, pintar, dan segala macam? Atau memang kita menawarkan daya tarik tersendiri yang mendorong orang lain untuk lebih bersyukur untuk karunia yang ia terima dalam hidupnya, bersyukur untuk orang-orang yang ia kasihi dan mengasihi dia, bahkan mendorong orang banyak untuk aktif dalam tindakan kemanusiaan. Semoga kita tidak jatuh dalam pengagungan diri sendiri. Selamat pagi, damai Tuhan senantiasa beserta kita. Vivat Cor Jesu, per Cor Maria.